Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan perjalanan kita membaca kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih di pembahasan Israiliyat. Kita sudah bukan 3 jenis Israiliyat. Pertama adalah ma qarrahu al-Islam wa syahida bi sidqihi fa huwa haqqun. Pertama adalah Israiliyat yang diikrar oleh Islam, diakui oleh Islam dan dipersaksikan akan kebenarannya. Maka ini hak. Ini diterima. Dan yang kedua, ma ankarahu al-Islam wa syahida bi kadhibihi fa huwa batil. Israiliyat yang diingkari oleh Islam dan dipersaksikan akan kedustaannya, maka ini adalah batil, kebatilan. Asal itu yang ketiga, ma lam yukirrahu al-Islamu wa lam yunkirhu. Al-Israiliyat yang tidak diikrar oleh Islam dan juga tidak diingkari. Maka kata Syekh, wajib tawakkuf fihi, maka wajib tawakuf padanya, tidak diikrar, tidak diingkari. Ya, ini satu ya, ditulis itu dikasih nomor yang satu. Jadi hukumnya wajib tawakkuf fihi, wajib tawakuf, tidak diingkari, tidak diikrar. Yang kedua, walakin at-tahadduts bihadza an-naw'i jaiz. Tetapi menceritakan jenis yang ketiga ini yang tidak diikrar dan juga tidak diingkari dalam Islam, ya, yang wajib kita tawakuf padanya, ini menceritakan Israiliyat jenis yang ketiga ini hukumnya jaiz dengan satu syarat, idza lam yukhsha mahdur, apabila tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu yang terlarang. Ya. Paham ini? Dalilnya wa haditsu an bani Israila wala haraj. Katakanlah dari bani Israel dan tidak mengapa. Tapi perhatikan poinnya, idza lam yukhsha mahdur, apabila tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu yang membahayakan. Ini dua, tulis ya. Tiga, wa ghalibu ma yurwa anhum min dzalika laysa bi dhi fa'idatin fid din. Kebanyakan yang diriwayatkan dari Bani Israel dari perkara ini tidak ada faedahnya dalam agama. Ini kebanyakannya. Kan tadi tidak diikrar ya, tidak diingkari. Hukumnya tadi apa? Satu, tawakuf kan, kita tidak ingkari juga, kita juga tidak ikrar. Yang kedua, boleh diceritakan? Boleh, dengan syarat tidak ada dikhawatirkan sesuatu yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, kebanyakan yang diriwayatkan dari mereka dari jenis yang ketiga ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya dalam agama. Berarti ngapain habis-habis waktu? Paham ini? Ini. Yang keempat, ini yang paling pentingnya, wa amma su'alu ahli kitabi an syai'in min umuri dini fa innahu haram. Garis bawah itu ya. Jadi 4 itu kasih nomor. Ya, kasih nomor itu. Ini yang terakhir yang paling besarnya. Adapun bertanya kepada ahlul kitab, ya, belajar dari mereka, ya, tanya-tanya kepada mereka, membuka kitab-kitab mereka, agama mereka, ajaran mereka. Bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Paham ini? Masih dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tas'alu ahlal kitab an syai'in. Larangan jelas ya, an-nahyu. Faedah apa? Maknanya tahrim. La tas'alu, jangan kalian bertanya ahlal kitab kepada ahlul kitab an syai'in. Ya, tentang sesuatu apapun dari perkara agama.
Syai'in itu ya-nya sukun, hamzahnya berdiri sendiri ya, bukan di atas ya. Hamzahnya berdiri sendiri karena hamzah kalau sebelumnya sukun, maka dia berdiri sendiri. Baik. Ya, jangan kalian bertanya. Dan syai'in nakirah dalam susunan nahi, larang. Itu semua perkara agama, tidak ada tanya-tanya. Kenapa? Fa innahum lan yahdukum. Karena mereka ahlul kitab tidak akan bisa memberi hidayah kepada kalian. Tidak akan. Ya, maksudnya hidayah apa sih ini? Karena hidayah atau taufik wal ilham kan jelas ya, mereka. Siapa mereka? Ya. Ini maksudnya apa? Hidayah al-irsyadul bayan, apa mau mereka mau bimbing kita, mau jelaskan kepada kita apa? Ya, wa qad dhallu, dan sungguh mereka telah sesat. Ya, bagaimana bisa memberi hidayah? Paham ini? Baik. Maka kapan kalian tetap lakukan ini, maka kemungkinannya dua. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin, entah kalian akan membenarkan sebuah kebatilan, atau tukadzibu bi haqqin, atau entah kalian akan mendustakan sebuah kebenaran. Kapan kalian tetap tanya mereka dari perkara tentang perkara agama. Kemudian beliau kasih perbandingan, wa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum. Nah, sungguh seandainya Musa alaihissalam hidup di tengah kalian, ma halalahu illa ayyat tabi'ani, tidak halal untuk dirinya kecuali mengikuti diriku. Nah, siapa Nabi Musa di tengah mereka? Nabi Rasul, ya, pemimpin mereka. Ya. Toh misalnya hidup di tengah para sahabat, ya, dia hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi dia kecuali mengikuti Nabi. Maka bagaimana lagi umatnya? Nabinya saja, Nabi Musa saja, seandainya hidup, ya, bisa paham ini? Seandainya hidup ketika itu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi dia kecuali mengikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun dari langit di akhir zaman. Itu Nabi Isa turun itu bukan, ya, melanjutkan posisi beliau dalam arti ada Bani Israel di Dawai, tidak. Ya, beliau turun bunuh Dajjal, kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Nabi Rasul. Tapi itulah ya bagaimana kemuliaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru, bahkan bermakmum di belakang Imam Mahdi. Dialah yang akan membunuh Dajjal. Bisa dipahami? Baik. Jangan tanya-tanya, tidak ada tanya-tanya. Baik. Kemudian juga dalil yang kedua dari Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini asar ya, mauquf kepada Ibnu Abbas. Perhatikan kata Ibnu Abbas, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu dari perkara agama, wa kitabukum, dalam keadaan kitab kalian, alladzi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, ahdathul akhbari billahi mahdan lam yushad, dalam keadaan kitab kalian yang Allah turunkan kepada nabi kalian itu adalah ahdathul akhbar billah, ahdathul akhbari billah, kabar yang paling terbaru, paling baru ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya paling terakhir tuh. Itu pun mahdhan, ya murni, bersih, lam yushak, tidak dicampuri oleh satu apapun. Sehingga apa yang kita bertanya kepada mereka? Sedangkan di depan kita ada Al-Qur'an. Ya, ada sunnah, ya. Itu sudah lewatnya kemarin di surah Al-Jum'ah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Rasul yang sangat agung tersebut, sangat mulia tersebut, itu di antara fungsinya yu'allimukumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kepada kalian, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kita tanya mereka? Ya. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling terakhir turun. Kitab yang paling mulia, menghapus seluruh kitab sebelumnya.
Bukan berarti kita kafir, ya. Dengan kitab sebelumnya tidak. Kita imani ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim Musa. Tapi bukan berarti apa? Kita mau tanya-tanya mereka, tanya. Tidak usah. Semua yang ada di kitab-kitab terdahulu sudah ada dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran lebih dari itu. Bisa paham ini? Paham ya? Baik. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, wa qad haddatsakum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kalian. Anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillah. Bahwasanya ahlul kitab itu telah merubah kitabullah, merubah Taurat, merubah Injil, wa ghayyaru, mengganti, merubah. Mirip, tabdil, taghyir sama, mengganti, merubah. Ya, dan preteli kitab mereka. Sesuai dengan hawa nafsunya mereka pakai, tidak sesuai mereka tutup, mereka hapus, mereka ganti. Fakatabu bi aydihim, tambahkannya saja ya. Bi aydihim, fakatabu bi aydihim. Mereka pun menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Qalu, kemudian mereka berkata, huwa min indillah, luar biasa. Ya, dia jual ya nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tulis sesuatu dari diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Lah manusia, orang awam tahu apa? Iya, ini asli atau tidak ya, paham ini? Bisa paham? Berarti ini kerjanya siapa ini? Kerjanya ulama mereka. Penjahat-penjahat. Iya. Gak mungkin orang-orang awam, orang tidak belajar apa pun juga tidak ngerti. Ya. Mereka lah ditipu. Ya. Anu ini ayat ini. Kitabullah ini. Kau harus ini. Padahal mereka yang mikir-mikir. Bayangkan lancangnya itu. Berani. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu membuka peluang memang. Allah takdirkan itu kitab ya dibiarkan seperti itu. Beda Al-Qur'an. Al-Qur'an kan memang dijaga ya. Paham ini? Kita mereka enggak. Jadi bayangkan itu ngerinya mereka itu dalam beragama. Ya jangankan cuma apa? Ya ceramah, ya pidato, ya taklim, mengajarkan manusia, kemudian ajarannya ajaran keliru, ajaran sesat, menyimpang. Ini bahkan mereka tulis sesuatu ya dari diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka jual nama Allah. Huwa min indil. Ini dari sisi Allah. Wah ini kan pokoknya ini. Kalau mereka sudah pegang di sini, bisa menguasai ranah ini, wow, hancur manusia. Hancur karena mereka kan style sesuai dengan kemauan mereka. Tulis deh, tulis ini deh, tulis ini deh. Baru bilang ini dari Allah ini. Wah, luar biasa. Ngerinya mereka ini. Jadi ngapain tanya-tanya kepada mereka? Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila. Agar mereka membeli, menukar hal tersebut dengan harga yang rendah. Itu dunia. Ujung-ujungnya dunia. Hawa nafsu mereka, dunia. Awala, itu sambung tulisannya. Awala yanhakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatin. Bukankah apa yang telah datang kepada kalian dari ilmu telah melarang kalian dan terus akan melarang kalian dari bertanya kepada mereka. Maksudnya konsekuensi dari apa yang kita pelajari. Ya, itu melarang kita. Ilmu yang kita pelajari yang datang kepada kita tuh melarang kita. Apain lagi kita buka Taurat, buka Injil, perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya. Beli, kita pelajari, hafal. Ngapain? Ya. Untuk apa? Bisa dipahami? Baik. Adapun syubhat mereka, pemikiran mereka kan nampak jelas. Kita bantah saja tanpa terlalu dalam mempelajari kitab-kitab mereka. Ya, bisa jadi kita yang terpengaruh, kita yang rusak. Paham ini? Baik. Jadi, fala wallahi ma ra'ayna, tambahkan mas itu, kurang ya. Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Demi Allah, kami sama sekali tidak pernah melihat seorang lelaki pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Mereka tidak pernah tanya-tanya kita tentang Al-Quran. Kita yang malah ya kepo, ya, yang malah kurang kerjaan, sibuk dengan ya ajaran mereka, kitab mereka, tak balik. Ini Ibnu Abbas yang bilang, ya kepada kaum muslimin ketika berarti kan para tabi'in ya.
Ibnu Abbas masih hidup ini menyampaikan, berarti sampaikan kepada siapa? Pada para tabi'in. Itu zaman dahulu itu. Ya 1300-an tahun yang lalu lebih. Apalagi di abad ke-15 sekarang ini 1447. Luar biasa. Lebih harus lagi berwaspada, hati-hati. Apalagi kitab-kitab mereka terjemahannya apa dijual bebas, apa semua mungkin. Ya banyak cara ceramah dan seterusnya. Anu saja, oh dia sebelumnya orang berilmunya mereka, ahli ibadahnya, kemudian masuk Islam, mu'alaf, ya alhamdulillah, syukur nih. Ya. Tapi bukan berarti langsung gas, jadi dai ada apa, ya, keliru. Keliru. Itu cukup itu hadis apa itu? Hadis Zatu Anwat itu, paham bidara itu. Ya, itu jadi pelajaran untuk mereka. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang masuk Islam di Fathu Makkah. Ya. Kemudian beberapa saat setelahnya ada perang Hunain. Kemudian masih melekat debu-debu kesyirikan pada diri mereka. Bekas-bekas kesyirikan pada diri mereka. Bukan berarti salah Islam, tidak. Ya namanya orang baru masuk Islam. Apakah masa mau disamakan dengan sudah 10 tahunan apa semua? Nah, wajar saja. Tapi maksudnya apa? Tidak merasa aman kita dari seperti bekas-bekas, asar-asar, pemikiran-pemikiran menyimpang di masa lalu. Itu yang saya bilang, yang seperti ini kita apa balighu anni walau ayat, kan saya sudah tambah kemarin kan. Itu balighu anni walau ayat, jangan hanya modal semangat. Bagus kebaikan orang kenal kebaikan masuk Islam dan sebagainya, bagus. Tapi ingat, posisi dakwah itu bukan posisi tempat. Kita saja ini luar biasa kurangnya ilmu kita, terbatasnya ilmu kita. Malu sama kita dibilang dai, akhlak kita juga nggak karu-karuan. Ya, cara ngomong kita masih banyak kurang. Ya, paham ini. Terus kita benahi diri, minta pertolongan kepada Allah. Ya, ini baru tobat dari preman, baru masuk Islam dari sebelumnya, bahkan dia adalah ya ulamanya orang kafir, kemudian tiba-tiba langsung mau berdakwah, tidak cocok. Walaupun asal mungkin sebagian nanunya bagus, tapi secara umum intinya belajar dulu. Sehingga jadi contoh yang indah juga, yang baik juga untuk orang lain. Oh, begini orang mualaf. Maksudnya apa? Bukan sibuk dakwah kiri kanan, ya. Tapi sibuk belajar. Nah, itu baru. Dan itu hendaknya yang kita lakukan ya. Kalau kita mungkin panitia masjid atau ada yang masuk Islam kita kenal, itu hendaknya diperhatikan. Ya mungkin kita ambil nomornya, kita sering arahkan. Karena tidak merasa aman, dia akan dipengaruhi lagi oleh teman-temannya untuk kafir kembali, murtad kembali. Ya, ya harus kita cepat suruh belajar, suruh taklim, ya ajarkan rukun Islam yang 5, ya ajarkan tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Itu baru. Ya, paham ya? Baik. Kemudian terakhir kata Syekh, mauqiful ulama minal Israiliyat. Sikap para ulama terhadap al-Israiliyat. Kata Syekh, ikhtalafat mawaqiful ulama. Tuh, sudah cetak itu. Mawaqif yang benar mawaqif, waqafa dari waqafa ya. Ikhtalafat mawaqiful ulama'i wala siyama al-mufassiruna min hadhihi al-Israiliyat ala thalathati anha. Jadi para ulama itu apa, sikap-sikap para ulama itu berbeda-beda. Ya, terlebih lagi ahli-ahli tafsir menyikapi Israiliyat ini. Yang mana kesimpulannya sikap mereka terbagi menjadi 3. Ya, ini mauqif ulama, sikap para ulama ya dalam memandang Israiliyat ini secara global itu terbagi menjadi 3 jenis, 3 arah. Alif, pertama, faminhum, di antara mereka para ulama, man aktsara minha, di antara mereka ada yang banyak menyebutkan Israiliyat ini, tapi makrunatan bi asanidiha, tapi dia sebutkan Israiliyatnya lengkap dengan sanad-sanadnya, bergandengan dengan sanad-sanad lengkap. Ya bukan kisahnya saya, tapi rujukannya, dari mana dia dapat, sanadnya mana, dia sebutkan lengkap. Waro'a, tuh buang titiknya itu, waro'a, ya, alifnya alif bengkok tanpa titik.
Dan ulama tersebut berpendapat annahu bidzikri asanidiha kharaja min uhdatiha. Dengan dia menyebutkan sanad-sanad al-Israiliyah tersebut, maka dia telah keluar dari tanggung jawab. Maksudnya, saya sudah sebutkan sanadnya, periksa. Kalau sahih ya terima, kalau dhaif apa? Apa gitu maksudnya? Bisa paham ini? Penyebutan sanad itu maknanya dalam ya. Ya, bagi ulama ini berpendapat, ya saya sudah sebutkan sanadnya, ya silakan dilihat. Ya, silakan periksa. Ya, sudah keluar dari uhdahnya, sudah keluar dari tanggung jawab. Mithlu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini tafsir At-Tabari, tafsir yang paling luas ya, tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir dengan asar-asar dari para salaf, para ulama ahli tafsir dari zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Tabari. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa minhum man aktsara minha wa jarradaha min al-asanidi ghaliban. Di antara mereka ada yang banyak menyebutkan juga Israiliyat, tapi dia jarroda, dia kosongkan Israiliyat tersebut dari sanad-sanad ghaliban, kebanyakan. Fakana hatiba lailin, dan dia itu seperti hatiba lailin, pemungut kayu bakar di malam hari. Ini beliau isyaratkan ke As-Sa'labi ya. Ya, As-Sa'labi. Jadi dalam permasalahan rawi itu dari ulama ya yang mengumpulkan hadis itu ada yang dikatakan hatibul lail. Tahu ceritanya itu hatibul lail? Kenapa dibilang dia hatibul lail? Pencari kayu bakar, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Ini ungkapan untuk orang yang mengumpulkan hadis kemudian dia tidak pilah-pilah, tidak pisah-pisah, tidak seleksi, tidak filter mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Campur semua. Ibarat orang yang mencari kayu bakar di malam hari, apa dia pegang keras-keras ya kasih masuk di kantongnya, di karunnya. Dia tahu ini ular ke apa kan semua. Ya, besi ke apa. Kan sebenarnya kan carinya kayu bakar, cuman kan orang malam-malam kan ada lampu. Ya, tidak ada senter seperti kayak kita sekarang ya. Tidak ada cahaya sehingga apa yang dipegang. Nah, maksudnya itu dia tidak bisa bedakan. Apa yang dia kasih masuk kan, apa yang dia kasih masuk di kantongnya ya. Itu istilah untuk hati boleh. Bisa paham ini? Dia tidak bedakan ini yang lemah, yang kuat, yang bahkan maudhu. Itu istilah hati boleh. Mithlul Bagawi alladhi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi innahu mukhtasarun min ats-Tsa'labi lakinnahu sanahu min anil ahaditsil mawdu'ati wal ara'il mubtada'ah. Seperti Al-Bagawi, ini Al-Bagawi bukan dia yang disyaratkan dengan Hatibul Lail, mana Al-Bagawi inilah yang nanti menyaring ya tafsir Ats-Tsa'labi dari hadis-hadis maudhu dan pikiran-pikiran ya bid'ah. Paham ya? Kita baca dulu. Ya, koma situ koma, kemudian kalimat baru seperti Al-Bagawi. Tafsir Al-Bagawi maksudnya yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkomentar tentang tafsir ini, itu tafsir Al-Bagawi. Apa ini tafsir Al-Bagawi kata Ibnu Taimiyah? Innahu mukhtasarun min ats-Tsa'labi. Tafsirnya Al-Bagawi adalah ringkasan dari tafsirnya Ats-Tsa'labi. Berarti Ats-Tsa'labi ini lebih luas ya, lebih panjang, lebih besar kitabnya dibanding Al-Bagawi. Lakinnahu kan tetapi Al-Bagawi sawanahu ya menjaga tafsirnya ya memfilter tafsirnya dari hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Berarti di induknya ini kitab asalnya itu kitabnya Tsa'labi ada maudhu' atau tidak? Banyak. Ada. Al-Bagawi datang setelahnya, dia ringkas dan dia bersihkan, dia jaga, dia filter ya. Paham ini? Berarti yang hati boleh Al-Bagawi atau Tsa'labi rahimahullah. Hah? Tsa'labi. Nanti ditegaskan di bawah. Jadi jangan salah paham ya. Jadi itu dikasih koma, fakana hati balailin koma, baru komentar Ibnu Taimiyah tentang Al-Bagawi. Jadi ini tafsir Al-Bagawi mukhtasar, ringkasan dari Ats-Tsa'labi. Akan tetapi Ats-Tsa'labi Al-Bagawi menjaga
tafsirnya dari hadis-hadis maudhu' wal ara'il mubtada'ah dan pikiran-pikiran bid'ah yang menyimpang. Kemudian waqala 'anis Sa'labi, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang As-Sa'labi, innahu hatibul lailin. Ini. Ya, paham ini? Innahu hatibul lail. Sesungguhnya Sa'labi rahimahullah adalah hatibul lail. Seperti ya, pencari kayu bakar di malam hari. Yang kuluma wajada fi kutubi tafsir. Dia menukil semua yang dia dapatkan di kitab-kitab tafsir, min sahihin, dari yang sahih, wa dhaif dan yang lemah, wa maudhu' dan yang palsu bahkan. Diambil semua, dia kumpul di tafsir. Inilah istilah untuk hatibu lail. Seperti pencari kayu bakar di malam hari. Semua yang dia dapat, dia pegang-pegang keras, ya, paham ini, kasih masuk. Padahal belum tentu kayu bakar. Mungkin sampah, mungkin kaleng, mungkin apa, mungkin besi, atau bahkan mungkin ular, mungkin apa ya, atau bangkai. Ya, intinya dia pegang, ya, begitu masuk. Bisa dipahami? Jadi ini dia banyak menyebutkan, berarti ini yang bak ini berarti ini tentang tafsirnya As-Sa'labi ya. As-Sa'labi sendiri banyak menyebutkan dari Israiliyat dan dia kosongkan dari sanad-sanad. Soalnya jim, wa minhum man dzakara katsiran minha. Ya, di antara para ulama ada yang menyebutkan banyak dari Israiliyat, wa ta'aqqaba al-ba'dha mimma dzakarahu bit-tad'if aw al-inkar. Dan dia mengomentari sebagiannya dari apa yang disebutkan dengan tad'if. Ya, komentari ini lemah, aw al-inkar ini apa, keliru, ini mungkar. Ya, misalnya seperti Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir luar biasa ya, ini tafsir Masya Allah. Kalau dilihat ya ringkas ya, lebih ringkas dari At-Tabari tapi luar biasa ya. Paham ini? Tafsir Ibnu Katsir. Judulnya apa? Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'anil Azim. Ya. Karena oleh Ismail Ibnu Katsir. Nah, beliau sebutkan 3 sebenarnya, tapi di sini ada dal ya, ada. Ya, wa minhum, di antara mereka man balagha fi raddiha wa lam yadhkur minha syai'an. Di antara mereka ada yang berlebihan dalam menolak Israiliyat dan tidak menyebutkan sedikit pun darinya, yang yaj'aluhu tafsiran lil Qur'an, yang dia jadikan kisah tersebut tafsir untuk Al-Qur'an, seperti Muhammad Rashid Ridha. Ya, selesai ya, Yafan. Nah, cukupkan. Ini tentang dhamir, ini pembahasan terakhir. Ya, ini butuh 2 atau 3 pertemuan. Ya, ini terakhir sudah ya. Ya, ini pembahasan tentang dhamir, pembahasan yang sangat penting. Ya. Paham ya? Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya, di antara pembahasan di dalam tafsir adalah dhamir, tentang dhamir. Ya, dan subhanallah sering kita pesankan kepada seluruh santri, belajar bahasa Arab, belajar baca kitab, apalagi belajar tafsir, belajar ya kitab-kitab para ulama ini, perhatikan tentang dhamir. Ya, ini saking pentingnya dikasih masuk di pembahasan usul fil tafsir. Ya, dan ternyata di penguraian beliau ini luar biasa ya. Paham ini tentang dhamir ini. Kelihatannya sederhana, simple, tapi ketika kita cermati ini sangat berfaedah, bermanfaat ya untuk kita. Beliau sebutkan ya ringkas ya, dengan cabang-cabangnya, ada dhamir fasal, ada al-iltifat. Ya, paham ini? Apa faedahnya al-idhar fi mawdhi'il idmar ya? Ini mestinya disebutkan dhamir, malah Allah sebutkan isim zahir. Ini akan dibahas. Ya, bisa paham ini? Nanti akan kita mungkin pelan-pelan kita jelaskan insyaallah. Mungkin butuh beberapa pertemuan, dan sekali paham langsung pakai. Ya, langsung pakai dalam praktek ya. Praktek. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu